Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku bacain untuk zodiak Leo ya. Kabar zodiak Leo untuk akhir bulan Juli. Siniin kartu mama dek. Sini kartu mama itu. Hah? Kartu. Mama, Itu yuk. plastik. Oke, kita langsung aja. Energi untuk zodiak Leo ya. Kok tiba-tiba wangi? Wangi apa sih? Wangi apa ya? Wangi bunga yang gak pernah aku milikin. Oke. Kabarmu, apa yang sedang dirasakan oleh zodiak Leo ya? Di sini ada yang lagi menyeimbangkan perasaannya, ya. Ada yang lagi menyeimbangkan perasaannya. Apakah ini ada energi pasanganmu di sini yang mungkin mudah marah gitu ya, mudah kesinggung atau apa kayak gitu ya? Oke, apalagi yang sedang dirasakan oleh zodiak Leo? Oke, sepertinya ada rezeki di sini ya. Tentang keseimbangan, bagaimana rezeki supaya bisa terkumpul dengan baik, supaya lebih maksimal dalam bekerja gitu ya. Nih. Tapi ada beberapa juga sih hambatan ya. Ada hambatan di sini tentang kesehatan nih. Mungkin saking capeknya juga kerja, kadang energi terkuras ya, udah biasa gitu ya. Untuk zodiak Leo itu nggak ada artinya ya sesuatu yang capek gitu, karena di sini keberuntungan sedang berpihak kepadamu gitu ya. Yang penting kalian bebas mengekspresikan perasaannya terhadap pasanganmu, itu sih yang paling penting, ataupun bebas terhadap energi-energi yang negatif. Nah, ini ada seseorang di sini yang sangat mencintaimu di sini ya, dan bangga sekali mendapatkan perhatianmu, mendapatkan cinta dan kasih sayangmu yang begitu indah di sini ya. Oke. Entah ada dua orang di sini yang mungkin ada yang suka gitu ya, tapi nggak berani ngungkapin, kayak mendem perasaan, kayak yang takut ditolak gitu ya. Ada perasaan seperti itu dalam percintaan. Ini lilinnya tiba-tiba redup. Kenapa ya? Ada energi yang lagi capek banget ya, sehabis beraktivitas. Ada juga, aduh, kayaknya kebalik rokoknya. Ada yang nggak sengaja pasangannya bikin kalian sedih atau kesinggung sama kata-kata pasangannya. Kalau untuk urusan kerjaan kayaknya baik-baik aja gitu, tapi ini rokok aku ke tangan kiri aku panas dan energi redup. Jadi ada yang capek dengan pasangannya, salah satu di antara kalian. Ya, saya sampai kaget. Tuh. Kerjaan gak jadi masalah ini, tapi yang jadi masalah adalah rentetan kata-kata yang menyakitkan perasaan dan ada luka di batin. Ataupun luka-luka yang telah ada sebelumnya tuh kerasa lagi. Misalnya pasanganmu gak sesuai sama apa yang kamu mau. Tiba-tiba energinya ini bisa mundur ke belakang lagi. Rasa sakitnya bisa banyak lagi. Oke. Coba. Betul kan? Ada kata-kata yang menyakitkan hatimu dan membuatmu menjadi ingat lagi sama keadaan-keadaan yang sudah-sudah. Sementara ada beberapa rezeki di sini berlimpah, di satu sisi ada kenangan pahit yang timbul akibat adanya konflik gitu, kayak gesekan, kayak hal-hal yang sifatnya tiba-tiba datang gitu ya, ada di lintasan pikiran kalian gitu ya. Tuh, di sini dituntut untuk segera menarik diri.
Kalau bisa jangan terlalu deket dulu, jangan terlalu intens dulu ya. Masalahnya kalian itu lama gitu untuk nyembuhin perasaan. Zodiak Leo itu. Coba the bottom of the deck-nya ada. Lagi dan lagi sini. Ada energi perang telah usai. Udah nggak mau lagi ada masalah, udah nggak mau lagi ada konflik, mungkin selesai. Atau kalian yang akan memenangkan pertandingan, perdebatan itu, ataupun sesuatu yang menyakitkan ini dan kalian ingin mengakhiri. Ada yang udah energinya putus sendiri gitu ya. Selama ini banyak banget ketidakseimbangan di sini. Tapi akhirnya seseorang yang udah bikin kalian luka tuh datang lagi. Mungkin ada perubahan, ada jeda dulu di sini sepertinya. Pantesan aja datang ini ya. Kalian udah lama mendem rasa sakit. Seimbang, gimana caranya biar nggak kebawa emosi, gimana caranya biar karir tuh tetap berbunga gitu, tetap bagus. Di satu sisi orang-orang menghargai kinerjamu di sini, dan pasanganmu juga bangga terhadap apa yang kau raih gitu. Dan dirimu pun sendiri tuh bangga dengan prestasi yang udah diambil, yang udah dilakukan selama ini. Tapi untuk urusan masalah percintaan ini cukup dalam, banyak ketidakseimbangan yang akhirnya mau nggak mau ya kan terjadi juga gesekan dan menyebabkan di sini ada perdebatan ya, ada perlawanan yang dilakukan oleh kalian ini di sini. Tapi ketika kalian marah gitu terhadap pasanganmu juga sebetulnya sama-sama juga di sini ingin kembali gitu. Mungkin karena kalian itu capek, udah lelah banget ya. Udah kondisinya udah sering gitu, nggak sekali dua kali juga bikin kesalahan yang sama gitu. Mau nggak mau akhirnya kalian buka suara juga, akhirnya marah juga gitu. Tapi ujung-ujungnya kalian minta maaf lagi, balikan lagi kayak gitu, seperti itu ya. Sebetulnya sih apa sih yang harus dilakukan ini biar circle-nya tuh nggak gini terus ya. Kayak gitu. Apa yang harus dilakukan oleh zodiak Leo ke depan? Karena ini masih tentang bolak-balik, putus nyambung terus ya. Kalian juga kalau ada temen yang ada masalah sama kalian trauma gitu, kecilin deh trauma karena pernah juga kena tipu atau apa gitu. Kadang-kadang temen yang belum apa-apa kalian udah mundur duluan, takut ada sesuatu yang terjadi ya, takut ada energi yang sama terulang. Oke. Di sini tuh ada energi pasanganmu ya, yang tiba-tiba kayak dia tuh merenung banget. Soalnya orangnya itu udah ini banget ya, udah kayak sulit untuk dibawa kompromi gitu ya. Karena orangnya cenderung ini apa menguasai pembicaraan kayak gitu di sini. Pasanganmu dominan juga, ya kan? Tapi sih lambat laun dia bakal jadi orang yang benar-benar baik loh. Karena di sini ada The Hermit, ada kebangkitan jiwa, ada cahaya yang baru yang masuk nanti ya. Tapi kan prosesnya agak lama juga karena ini masih seputar emosionalnya cukup tinggi di sini ya. Yang kadang-kadang dia nggak mau banyak berdebat, tapi sikapnya kadang kurang bisa mengerti. Ini ada indikasi jodoh kayaknya ya. Ada indikasi jodoh, emang kartunya aku sama gitu. Tapi ada yang keluar sama, ada yang nggak. Ada indikasi jodoh dan menikah di sini. Ya, kalau ada yang sama saya langsung simpan di situ. Terus apa lagi? Tuh, sama-sama cinta ini ya, sama-sama cinta sebetulnya. Kalian sama-sama sayang. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian capek banget, pasanganmu juga capek banget. Sama-sama sama-sama nahan ke bawah. Sama-sama nahan juga. Gitu. Yang namanya sama-sama punya perasaan cinta ya, otomatis capeknya ngerasain hal yang serupa. Terus apa lagi ya? Oh, di sini tuh pasangan kalian sesekali sering menghindar, sering on off gitu ya. Kadang dia lagi mood, kadang enggak gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kalian ada masalah dia pergi kayak gitu. Dia tuh pasanganmu yang sekarang ini jarang mau mengerti keadaanmu gitu. Jadi kalau ada apa-apa dia pergi karena takut menyakitimu gitu Kak. Tapi takut menyakitimu gitu.
Tapi karena memang ketakutannya itu ada sesuatu di sini ya, ada the angels. Ya, ada spirit guide-nya yang mengharuskan jangan membalas kata-katamu, kata dia. Ada yang masuk ke jiwanya dia yang membimbing dia mungkin supaya jangan sampai menyakiti perasaanmu dengan kata-katanya dia juga gitu, ngejagain juga gitu ya. Nah, terus di sini tuh dia nggak mau kehilanganmu sedetik pun sebetulnya. Jadi kadang-kadang berbalik arah juga sih, berbalik apa ya, kayak sikapnya itu kayak yang cuek, tapi di dalam hatinya dia nggak mau kehilanganmu, nggak mau kalian itu dideketin sama cewek lain, pria lain gitu ya. Ada tujuan juga sebetulnya seseorang yang lagi kalian fokuskan ini ingin mempunyai keturunan bersama denganmu di sini ya. Tuh sama-sama ini bagus ya rezekinya. Jadi kalau kalian lagi deketan sama cowoknya, sama ceweknya sekarang ya, sama-sama dia ini sebetulnya ingin membahagiakanmu. Ada indikasi jodoh, ada yang samaan ya gambarnya di sini. Kalau misalnya kalian banyak berkorban untuk pasanganmu, suatu saat pasanganmu ini yang udah kalian bantu ini, nanti dia juga akan melakukan effort yang sama ke kalian. Ya, dia akan menjadi pribadi yang baik kok. Tuh, ada the hermit, ada kebangkitan spiritual karena ada spirit guide-nya yang selalu membimbing dia untuk kembali ke jalan yang benar. Kayak gitu. Terus di sini memang dia itu cukup ya dominan lah ya. Kadang nggak mau kalah ya kalau lagi ngomong, bawel banget. Kalau kalian sejengkal dia bisa 5 jengkal gitu. Ya. Terus lagi perasaannya lagi nggak bisa dibawa kompromi. Lagi benar-benar capek juga sama kerjaan gitu. Karena seseorang yang sedang kalian cintai ini ataupun masing-masing juga jarang berdoa ya. Jarang berdoa. Tapi di sini ada kayak disetujuin sama pasangan, sama keluarga dari pasangan masing-masing di sini. Tapi sesekali kalian selalu merenung. Katanya gini, hatimu tuh bilangnya gini, aku sanggup gak ya hidup sama dia sementara dia sikapnya belum berubah kayak gitu ya. Tapi sebetulnya di sini ada indikasi bersama, ada indikasi yang menuju perjodohan yang takdir kayak gitu, kayak ada takdir dalam kehidupanmu di sini ya. Ada takdir yang mungkin kenapa sih kok sejauh ini masih aja cinta gitu sama dia, dia tuh kayak gitu kayak gini, wah banyak banget lah yang ada di dalam dada itu berkecamuk gitu ya masing-masing. Tapi dia juga gitu, kenapa nggak bisa lepas dari energi kalian kayak gitu. Karena menurut masing-masing di sini, menurut hati masing-masing, belum ada yang bisa menggantikan sosok di antara keduanya. Gitu. Entah mungkin pasanganmu ini mirip sama mantanmu dari mata, dari cara berbicara, mungkin ya ada kerinduan-kerinduan juga caranya menyambut cintamu gitu. Dan dirimu juga gitu, menurut pasanganmu gitu. Sekarang ada di kamu semua kebahagiaan yang pernah dia dapatkan ini berakhir di kalian kayak gitu. Oke, sekarang kita baca ini apa namanya, inisial nama ya, entah nama kalian ataupun nama pasanganmu di sini. Terus ada huruf R ya, ada huruf A, N, ada yang ingin balikan siapa nih mantanmu sebelum yang sama yang ini, ada yang mau sama kalian. Ada huruf H, ada huruf V, ada huruf M ya, ada huruf O, X. Ini mantanmu juga pengen balik lagi, mantan pasangan hidupmu yang dulu. Terus satu lagi ada tadi sih ini dulu ya, kayak gitu. Jadi apa sih yang bisa saya baca di sini? Sebetulnya ya, arrange moksha, kalian itu sebetulnya saling melayani. Di sini tuh ada energi yang saling melayani satu sama lain. Kayak misalnya dia sering
bawain makanan buat kalian, atau kalian suka bikinin makanan buat dia pada saat dia ke rumahmu gitu ya, masakin dia kayak gitu ya. Atau di sini apapun makanan yang kalian suka gitu, selalu kayak mengenang terus gitu. Kalau misalnya menu-menu yang dia suka itu kalian tahu, atau sama-sama tahu apa mau kemana gitu tujuannya, kayak dia tahu gitu kebiasaanmu tuh apa, kesukaanmu apa, warnanya apa, hadiah yang nanti mau dikasihin ke kalian tuh apa, dia tahu gitu ya. Ada di sini yang belum bisa mewujudkan apa yang kalian mau, ada di sini ya. Tapi selama ini gitu dia itu melayani kebutuhanmu, kayak kebutuhan perasaan. Ada yang dia belum bisa membahagiakan secara materi, tapi dia bisa memberikan kenyamanan kayak gitu. Terus dia juga di sini ingin mempunyai anak dari kamu gitu. Dia pengen punya anak dari turunanmu gitu kan. Misalnya di sini ada perbedaan, mungkin beda negara gitu. Yang di sini tuh kalau misalnya dua negara bisa bersama gitu, kebayang anaknya tuh kayak gimana lucunya kayak gitu ya. Nah, terus di sini ada era ya. Ada di mana masa ini kalian itu bersama itu karena pernah ada sesuatu yang terjadi di masa lalu. Era itu kan per 1000 tahun yang lalu ya. Seperti itu ya, dimana kisah cinta ini pernah terjadi di abad sebelumnya. Kayak gitu, yang pernah ada di story-story percintaan di masa jauh aja perabadan gitu ya. Si story of love-nya gitu. Dan di sini tuh menurut dia gitu, ataupun ada energi di sini bahwa emang lambat gitu ya pergerakan percintaan kalian, tapi pasti ini kalian satu sama lain saling menjaga, saling menerima, saling memahami gitu ya. Ada ya rasa yang belum pernah dia hadapi sebelumnya dengan pasangan yang lain sepertimu di sini. Jadi kalau misalnya dia banyak temennya, ataupun masing-masing punya banyak gebetan gitu ya, tapi nggak ada yang bisa nyeimbangin kalian di sini gitu. Jadi pasanganmu ini bisa nyeimbangin kalian yang belum pernah kalian temui, atau masing-masing merasakan hal yang belum pernah dirasakan sebelumnya kayak gitu ya. Di sini orangnya itu memang masing-masing, ataupun orang yang kalian pasangi ya seperti tadi ya, pasanganmu ini agak-agak egois ya, tapi dia sangat mengalah. Ada di sini yang mengalah untuk kebaikanmu di sini, yang tidak bisa lepas dari bayanganmu. Setiap dia membawa kendaraan kemanapun dia pergi gitu, selalu membawa bayanganmu di sini. Dia juga berpikir kenapa ya kok nggak bisa lupa, nggak bisa lepas gitu. Ada apa ya sebenarnya? Apakah ini ada ikatan takdir atau apa? Ini ada ikatan takdir sebetulnya yang mengharuskan untuk kembali lagi ke kalian gitu. Kalian juga mesti kembali lagi sama dia kayak gitu. Ada ikatan khusus lah secara batinnya ya. Ada hubungan ikatan spiritual yang kuat. Nah gitu. Cuma di sini ada energi di mana kalian sesekali ingin pergi menjauh dan melepaskan. Ternyata semakin melepaskan, semakin ingin kembali. Ini kayak twin flame ya. Dia juga sama merasakan apa yang kalian rasakan. Jadi menurut aku jangan sampai kita berkompetisi ya. Kayak gini, dia tuh yang nyakitin aku, dia itu yang bla-blain aku, padahal dia juga ngerasa kalian itu udah nyakitin dia kayak gitu. Jadi kalau misalnya energi kalian di sini hari ini, dia itu udah baik banget sama aku, sayang banget sama aku, energi yang akan dia terima juga sama kesadaran dia itu pada hari ini. Ketika kita menyadari kebaikannya, dia sedang menyadari kebaikanmu. Seperti itu ya. Oke, apa lagi? Sepertinya kalian adalah pilihan terakhir sih dalam hidupnya. Sebanyak apapun orang-orang yang di luar sana gitu yang hadir ke dalam kehidupannya, kalian adalah tempat terakhir dan rumah terakhir dia gitu dalam perjalanan hidup ini. Semoga kalian diberi kekuatan untuk sabar, tenang, semua ada masanya. Dia nggak akan terus egois terus ya, pasti ada di mana dia sabar. Kalau orang yang udah galak banget biasanya dia pendiam, biasanya dia pemaaf. Karena Tuhan itu selalu menitipkan sifat-sifat yang memudahkan manusia untuk zaman sekarang ini. Zaman yang agak-agak gimana ya, manusia zaman sekarang itu lemah, mudah depresi. Makanya diberikan kelebihan-kelebihan kayak kesabaran, kenyamanan, supaya ada cinta di sini yang membara, biar kalian selalu terus saling memaafkan satu sama lain kayak gitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa berjodoh dan bisa sampai ke tempat kebahagiaannya ini selamat dengan kebahagiaannya gitu, dipenuhi dengan keberkahan sih yang penting. Hubungan yang lama tapi berkah. Dalam hubungan kalian banyak membantuin teman-teman kalian, orang-orang yang kalian cintai. Jadi banyak berkah dalam kehidupanmu mudah-mudahan.
perjalanan percintaanmu ini juga gitu membawa berkah juga gitu untuk dirimu sendiri dan untuk keluargamu kayak gitu. Mudah-mudahan diberikan apa ya, kemudahan lah ya dalam proses untuk bisa bersatu kayak gitu. Gitu aja ya yang mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Maafkan bila ada kata-kata yang tidak dipahami dan tidak dimengerti. Maafkan juga apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak selanjutnya kayak gitu ya. Oke, makasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Leo selanjutnya. Dadah.